Biografi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Kisah Wali Songo Tanah Jawa. Profil dan biografi Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa yang kemudian dikenal dengan nama Wali Songo. Bagaimana kisahnya? Biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah sosok ulama pertama yang diberi gelar sebagai Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim W. 1419 M 882 H adalah nama salah seorang Wali Songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, meskipun pada umumnya disepakati bahwa ia bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya, kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko di Afrika Utara. Kelahiran Sunan Gresik. Dalam biografi Sunan Gresik disebutkan dalam Babat Tanah Jawi versi JJ. Meinsma menyebutnya dengan nama Mahdum Ibrahim As-Samarkandi, yang mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim As-Marakandi. Ia memperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad 14. Dalam biografi Sunan Gresik diketahui bahwa dalam keterangannya pada buku The History of Java mengenai asal mula dan perkembangan kota Gresik, Raffles menyatakan bahwa menurut penuturan para penulis lokal, Maulana Ibrahim, seorang pandita terkenal berasal dari Arabia. Ia merupakan keturunan dari Jenal Abidin, dan sepupu Raja Cermen, sebuah negara Sabrang telah menetap bersama para Mahomedans lainnya di Desa Leran di Janggala. Namun demikian, kemungkinan pendapat yang terkuat adalah berdasarkan pembacaan JP. Moket atas baris kelima tulisan pada prasasti makamnya di Desa Gapura Wetan, Gresik, yang mengindikasikan bahwa ia berasal dari Kasan, suatu tempat di Iran sekarang. Terdapat beberapa versi mengenai silsilah Maulana Malik Ibrahim. Ia pada umumnya dianggap merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Esh-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Khalih Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Al-Ashamad Khan, Ahmad Syah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husain, Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Menyebarkan agama Islam. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi Babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Dalam biografi Sunan Gresik disebutkan bahwa pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Menjadi pedagang. Sebagaimana yang dilakukan para wali awal lainnya, aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka, yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak, selain itu raja dan para bangsawan dapat pula memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura.
Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Groeneveld pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup, di ibu kota Majapahit telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Demikianlah, dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam di masa selanjutnya. Hingga saat ini makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau hail juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sesuai tanggal wafat pada prasasti makamnya. Pada acara hail biasa dilakukan khataman Al-Quran, maulud dan pembacaan riwayat Nabi Muhammad dan dihidangkan makanan khas bubur harisah. Legenda rakyat. Menurut legenda rakyat, dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak disebutkan sebagai anak dari Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Maulana Ishak disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudera Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah, Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudera Pasai. Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa, dalam legenda disebut sebagai negeri cermain atau cermin, selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat terkadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib, diceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Saat ini, jalan yang menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Biografiku.com. Kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim lengkap. Kisah Islami kali ini mengulas mengenai kisah Wali Songo, yaitu kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim sang penyebar agama Islam di tanah Jawa dengan budi pekerti yang baik. Adalah pemimpin Wali Sango. Mengapa beliau dapat disebut sebagai pemimpin Wali Sango? Karena beliau adalah wali yang paling pertama dan wali tertua dari anggota Wali Sango lainnya. Dalam melakukan dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat berhati-hati. Sebab, pada saat itu kebanyakan masyarakat Jawa masih memeluk agama Buddha dan Hindu. Tidak sedikit juga yang masih menyembah pohon atau benda-benda lainnya, mengeramatkan tempat tertentu dan suka melakukan sesajen. Sehingga, jika tidak berhati-hati dalam berdakwah, kemudian menyinggung perasaan mereka, tentu masyarakat Jawa pada saat itu akan sulit menerima ajaran agama Islam yang mulai dikenalkan olehnya. Perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan sesembahan lain disebut syirik. Melakukan sesajen, menyembah pohon dan batu, serta mengeramatkan tempat tertentu termasuk perbuatan syirik, perbuatan yang sangat terkutuk. Dosa pelakukannya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Meskipun telah melihat adat istiadat di masyarakat Jawa seperti itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak menentang adat istiadat dan agama mereka. Saat itu sebagian dari mereka sudah ada yang mengenal Islam, namun hanya sebatas tahu saja, dan memeluk dan menjalankan ajaran Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadapi orang beragama Hindu,
Buddha, dan orang yang senang berbuat syirik dengan arif dan bijaksana. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam pertama kali di Pulau Jawa, khususnya daerah Gresik dan sekitarnya. Beliau sendiri bukan asli dari Jawa, melainkan berasal dari Turki, dan dikenal dengan nama Syekh Maghribi. Mengenai asal-usul dari Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim ada yang mengatakan dari Gujarat, India, ada juga yang mengatakan beliau datang dari Iran, Cina, bahkan ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Arab. Maulana Malik Ibrahim penyebar Islam di Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga memiliki panggilan kakek bantal. Beliau disebut kakek bantal karena sering meletakkan kitabnya di atas bantal saat mengajarkan ilmunya melalui pengajian kepada santrinya. Di samping itu, ia tidak hanya dikenal pandai dalam bidang ilmu agama, namun juga pandai dan ahli dalam bidang tata negara, bercocok tanam, serta memiliki kemampuan di bidang pengobatan yang tidak diragukan lagi. Menurut buku Kisah Teladan Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia pada tahun 1379 Masehi, dan mulai menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, kemudian ia menetap di Gresik sampai meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau jika dalam tahun Masehi adalah tanggal 8 April tahun 1491. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Wilayah dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang menjadi tempat tinggal Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu Gresik, Jawa Timur, saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit terletak di Mojokerjo, dengan ibu kota di Trowulan. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu, maka tidak heran apabila penduduk yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan tersebut memeluk agama Hindu. Dalam agama Hindu, penduduk mengenal sistem kasta. Sistem kasta merupakan pengelompokan atau penggolongan manusia dalam tingkat pekerjaan tertentu. Masyarakat yang beragama Hindu, kasta terbagi menjadi 4 kelompok atau golongan. Kasta pertama yaitu kasta Brahmana, terdiri atas para pekerja di bidang spiritual, seperti pendekata dan ruhaniawan. Kasta kedua, kasta Ksatria, terdiri dari para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Kastaga ketiga, kasta Waisya, terdiri atas para pekerja di bidang ekonomi, seperti pedagang. Kasta keempat, atau kasta paling bawah, yaitu kasta Sudra, terdiri dari para pekerja yang mempunyai tugas untuk melayani dan membantu ketiga kastas di atasnya. Dari keempat kelompok, kasta Sudra atau kasta paling bawah merupakan kasta yang paling banyak dijumpai di wilayah Gresik. Golongan Sudra adalah golongan orang miskin, rakyat jelata, orang tertindas dan orang bodoh. Pada umumnya mereka bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, dan pekerja kasar lainnya. Masyarakat kasta Sudra tidak boleh bergaul dengan orang dari kasta yang lain, bahkan mereka juga tidak diizinkan menikah dengan orang yang berlainan kasta. Meskipun agama Hindu dan Buddha telah menyebar di daerah Jawa, namun ada sebagian orang yang enggan memeluknya. Mereka lebih senang menyembah alam semesta karena mereka memiliki pengetahuan yang kurang untuk mencari tahun dengan caranya sendiri. Mereka masih meyakini bahwa suatu benda, pohon, bintang atau tempat tertentu memiliki kekuatan yang dapat menentukan nasib mereka. Jadi bisa dimaklumi apabila mereka memuja benda mati atau tumbuhan. Karena itu Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya berhadapan dengan pemeluk agama Hindu dan Buddha namun juga berhadapan dengan para pemuja berhala. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam melakukan dakwah Islam kepada para penduduk tidak bersikap kaku. Dapat diibaratkan, beliau dapat mengambil ikan dari air tanpa membuat airnya menjadi keruh. Beliau mengenalkan Islam dengan cara yang lembut dan tidak sekedar teori semata. Beliau dapat memberikan contoh langsung kepada masyarakat, seperti dengan tutur kata yang sopan, lembah lembut, menyantuni fakir miskin, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pada mulanya, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Bantal mendakwahi orang-orang yang merasa tersisih dan terpinggirkan karena mereka berada dalam golongan kasta Sudra selama ini. Dalam setiap kesempatan,
Ia memperkenalkan Islam melalui perilakunya sendiri maupun informasi yang diberikan kepada mereka, sehingga sering terjadi percakapan panjang dan mengasyikkan. Pada suatu ketika, Syekh Maulana Malik Ibrahim berada dalam kerumunan orang. Mereka adalah orang yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka yang sedang istirahat karena lelah setelah melaut. Ia mengatakan dengan lembut kepada para nelayan, "Saya ini seorang pendatang, tentu saya memiliki banyak perbedaan dengan kalian. Misalnya, adat istiadat, tingkah laku, maupun agama. Mungkin tingkah laku saya kurang berkenan. Sudilah kiranya, saudara sekalian memaafkan semua kesalahan saya. Bahkan, saya sangat senang jika seluruh kesalahan saya itu diluruskan." Mereka pun merespon perkataan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan jawaban yang baik. "Ah, tidak, perilaku dan budi pekerti kakek Bantal justru membuat kami kagum." Kakek Bantal selalu tersenyum kepada siapapun, baik itu orang yang sudah dikenal atau belum. Kakek tidak suka membeda-bedakan derajat manusia. Kakek juga tidak membedakan kasta, padahal kakek termasuk golongan Waisya, sedangkan kami golongan Sudra. Tetapi, kakek suka bergaul dengan kami. Syekh Bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim pun serasa mendapatkan angin segar. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan, "Saya memang biasa seperti itu, di negeri saya, kebanyakan mereka pun berbuat demikian. Dan, itulah ajaran agama yang saya anut. Agama yang saya anut itu melarang untuk merendahkan orang lain, menghina, menyombongkan diri, dengki, dan iri. Agama saya mengajarkan untuk hidup damai dan rukun kepada siapapun." Mereka bertanya, "Apakah agama kakek tidak ada kasta seperti di sini?" Syekh Bantal menjawab, "Oh tidak, dalam agama Islam yang saya anut, tidak mengenal istilah kasta, jadi, antara raja dan pejabat, pejabat dan saudagar, petani dan saudagar, serta petani dan nelayan, semuanya dipandang sama. Kami tidak pernah menjaga jarak, seorang pendeta pun tidak merasa malu jika duduk bersama dengan rakyat biasa." Mereka pun bertanya lagi, "Kalau begitu, Islam tidak mengenal perbedaan. Lalu, di mana letak tata krama antara raja dan rakyatnya?" Syekh Bantal menjawab, "Meskipun tidak mengenal kasta, tetapi Islam mengajarkan tata krama. Dan, tata krama itu tidak sebatas antar raja dengan rakyat, tetapi semua manusia. Ajaran agama kami menjelaskan bahwa yang membedakan kita dengan orang lain hanyalah budi pekertinya, bukan kastanya." Mereka pun mulai paham. Mereka menjawab, "Ya, Kek, kami mulai mengerti." Dengan perlahan-lahan, mereka semakin menyukai Syekh Bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim dan menjadikannya sebagai tempat bertanya setiap permasalahan. Pada akhirnya, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Semoga kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dengan sopan santun di atas dapat menambah pengetahuan kamu. Demikianlah telah dijelaskan tentang kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim lengkap, semoga dapat bermanfaat sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa subscribe, like dan lonceng notifikasinya, jangan lupa saran dan ketikan Anda saya tunggu.